Shalom Bapak Ibu Saudara. Kisah ini adalah lanjutan pada bacaan kita hari Minggu yang lalu ketika bicara tentang berbagai hal yang dialami umat Israel di tengah masa mereka melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Hari Minggu kita bicara tentang keajaiban air pahit menjadi manis. Kita bicara tentang kuasa Tuhan yang ajaib sebelumnya, tentang laut terbelah menjadi dua. Hari ini kita menemukan hal yang menarik, yaitu tentang embun yang dibahasakan dengan, kalau saudara baca bacaan sebelumnya ya, roti bagaikan hujan turun dari langit, dan disebut dengan mana di ayat 31. Kalau Bapak Ibu baca sebentar ayat dari ayat 1 pasal 16 sampai kemudian ayat 24 yang tidak kita baca, Bapak Ibu akan menemukan ketakjuban orang Israel ketika menemukan pertama kali di pagi hari barang itu. Ini apa? Itu sampai mereka tanya gitu, ini mana? Ini roti yang aku beri, kata Tuhan melalui mulut Musa, itu disampaikan. Yang membuat takjub Bapak Ibu ketika mereka mengecapnya, lihat ayat 31. Rasanya seperti rasa kue madu. Jadi ini roti yang rasanya seperti kue madu, warnanya putih seperti ketumbar, ayat 31. Nanti saudara baca ayat 32 sampai 36. Bapak Ibu akan menemukan hal yang menarik. Saya baca ayat 32 sampai 36. Adakah sampai hari ini barang itu? Karena ternyata di ayat 32 sampai 36 mereka disuruh simpan untuk abadikan, untuk tunjukkan dari generasi ke generasi bahwa Tuhan pernah memelihara mereka dengan roti yang disebut mana itu. Jadi pas baca ayat 32 sampai 36, ada enggak ya, masih ada enggak ya generasi yang berhasil menyelamatkan itu dari perang demi perang kemarin, dan barang itu masih ada. Itu menarik loh Bapak Ibu, andai kata itu masih ada dan bisa disaksikan sekarang. Catatan saya yang pertama itu. Yang kedua, ini dia, takjub toh dapat barang itu bisa jadi membuat mereka rakus. Rakus itu berarti enggak puas dan ingin lebih. Efeknya, tolong baca ayat 26, 27 dan ayat yang ke-28. 26-27 itu di hari Sabat enggak boleh mereka panen itu barang. Tapi Alkitab mengatakan ada saja yang ingin coba, ada enggak ya? Rasa takjub, nikmat menggoda mereka untuk ingin dapat lebih, walaupun harus melanggar perintah. Ini catatan saya yang kedua. Dari rasa ketakjuban itu, ingin beroleh lebih, serakah, walaupun harus melanggar perintah. Ini yang terjadi di bacaan kita. Mereka berusaha dapat. Kalau dibilang kepala angin, kalau dibilang keras kepala, tegar tengkuk, ini sudah bangsa ini. Bukannya bersyukur, tapi sebaliknya. Yang ketiga, kenapa saya bilang bukannya bersyukur? Ternyata Tuhan bilang begini, hari ke-7 jangan kalian ambil, sebab pada hari yang ke-6 saya kasih 2 kali lipat. Waktu engkau panen, kalian akan dapat 2 kali kebutuhan. Mengapa? Untuk kebutuhanmu di hari ke-7. Saudara bisa bayangkan, seharusnya di hari ke-7 tidak usah keluar, tapi angkat syukur melalui Sabat, beristirahat, beribadah kepada Allah, dan terima kasih Tuhan, kami tidak perlu kerja hari ini cari itu barang, karena sudah cukup di hari ke-6 2 kali lipat dapat. Tetapi tidak, kepala angin, tidak tahu bersyukur, tidak puas, serakah saya katakan. Terakhir,
Apa reaksi Tuhan? Tolong lihat ayat yang ke-28. Aduh, miris banget. Ini kalau Bapak Ibu baca latar belakang dengan baik, Bapak Ibu bisa menjiwai kalimat ini. Lihat ayat 28. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Saya kira-kira mau membahasakan secara memelas. Lihat, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pas lihat ada yang cari di hari ke-7 itu, saya lagi membayangkan betapa pedih hati Tuhan. Kurang apa berkatku? Kurang apa penyertaanku? Cuma untuk sekian gomer itu saja engkau melukai hatiku dengan cara melanggar perintahku. Itu kan yang bikin saya membayangkan betapa hancur hati Tuhan sambil berkata, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti perintahku. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, yang pertama, sudahkah saudara dan saya berani bereksperimen untuk mulai menghitung apa yang saudara dapat dari Tuhan? Ini saya ngomongnya sambil senyum, cuma nggak kelihatan. Bisakah saudara mulai merumuskan, adakah yang bisa saya hitung dan perhitungkan ulang apa yang saya dapat yang Tuhan kasih? Saya mau jawab sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat menghitung berkat yang Tuhan kasih, termasuk jumlah detak jantung saudara, berapa cc oksigen yang saudara hirup, itu dari Tuhan. Dan segala hal, pembuktian bahwa Allah ada menyertai, pembuktian bahwa Allah ada menyediakan, pembuktian bahwa engkau sekali-kali tidak ditinggalkan Tuhan. Lalu Israel dengan ponganya di hari ke-7 cuma untuk segomer itu barang itu mereka cari dan melukai Tuhan. Hal yang pertama saya bilang begini, hati-hati Bapak Ibu. Yang saudara dan saya buat adalah belajar bersyukur, puas untuk apa yang saudara dapat, segera tikang lutut dan angkat puji dan hormat. Terima kasih Tuhan. Itu lebih tepat daripada engkau melanggar perintah dan kehendak Allah, karena terpancing gak puas dan ingin dapat lebih. Saya mau bilang bukan berarti mengambil lebih gak boleh, bukan. Saudara silakan berupaya sedapat mungkin, tapi hati-hati, serakah itu, ini yang terjadi di sini. Serakah dan melanggar perintah Allah. Saya mau katakan hal yang pertama, belajarlah melihat apa yang ada dan kemudian mensyukurinya, supaya engkau tidak tergoda sambil melanggar hukum, mengambil yang bukan hakmu. Hari ke-7 bukan hakmu, sebenarnya kan begitu. Tetapi Israel melakukannya. Saya mengatakan hal pertama, Bapak Ibu, belajar bersyukur untuk apa yang saudara dapat. Ini hal yang pertama. Yang kedua, hari ke-7 jangan kalian cari, hari ke-6 batasnya. Nanti saya kasih 2 kali lipat. Saya suka bagian itu. Saya mau katakan kepada saudara, pada saat manakah Tuhan kasih makan mereka dengan roti mana? Saya mau bilang, saat pagi. Di jumlah yang bagaimanakah Tuhan pelihara mereka? Saya mau jawab, di tiap hari. Pas tiap pagi mereka dapat tiap hari. Saya mau katakan, Allah memelihara Israel bukan 1 minggu, salah. Allah memelihara Israel bukan 40 hari, salah. Allah memelihara Israel bukan 40 tahun, salah. Tapi Tuhan memelihara Israel per hari, tiap hari ada itu barang, kecuali hari Sabat. Model cara Tuhan pelihara saudara, hari per hari berkatnya selalu ada. Ini dia.
Maka sangat penting hari per hari pun saudara bersyukur. Hari per hari pun belajar taat. Hari per hari pun belajar dengar-dengaran. Itu dia. Kalau Tuhan pelihara saudara hari per hari, Tuhan pelihara roti mana itu hari per hari loh, kecuali hari ketujuh. Maka ini memberi indikasi cukup kuat. Tidak ada satu hari pun yang Tuhan tidak pelihara saya dan saudara, termasuk Israel. Tapi hari ketujuh kami enggak dapat, karena hari keenam sudah dapat dua kali lipat. Hal kedua saya mau katakan ini, bahwa sangat penting untuk melihat pemeliharaan Tuhan terjadi tiap-tiap hari. Nah sekarang bagaimana saudara mau bawa bagian kedua ini firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman? Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Karena itu janganlah kamu khawatir tentang apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Itu hal kekhawatiran. Tuhan Yesus bilang begini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena aku memelihara engkau tiap-tiap hari. Saya mau tutup, mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Roti mana adalah simbol pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari. Maka teruslah maju, meyakini ada Tuhan di tiap-tiap hari perjalanan hidup saudara. Ada Tuhan yang menyediakan di tiap-tiap hari persoalan hidup saudara diselesaikan. Ada Tuhan yang mendampingi saudara di tiap-tiap hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kedua, terakhir sekali, belajarlah taat juga, dan belajarlah bersyukur di tiap-tiap hari, karena di tiap-tiap hari ada Tuhan untukmu. Belajarlah taat di tiap-tiap hari, karena di tiap-tiap hari Tuhan setia untukmu. Jadi aneh kalau Tuhan setia untuk saudara, baru engkau dan aku tidak taat kepadanya. Selamat menikmati penyertaan Tuhan. Belajar taat, belajar dengar-dengaran sebagai tanda syukur untuk apa yang saudara terima tiap-tiap hari penyertaannya. Haleluya. Amin.